Pada video ini, kita akan mempelajari tentang Activity Launcher. Pada tutorial sebelumnya, kita telah membuat beberapa activity. Pada tutorial ini, kita akan belajar mengenai Activity Launcher. Activity Launcher merupakan activity yang dijalankan pertama kali ketika aplikasi dibuka. Ketika pertama kali membuat project di Android Studio, maka Android Studio akan menjalankan activity yang pertama kali dibuat sebagai Activity Launcher. Pada beberapa kasus, kamu mungkin perlu mengubah Activity Launcher tersebut. Misalkan ingin menambahkan splash screen, intro screen, atau membuat home screen versi 2, dan sebagainya. Untuk mengatur Activity Launcher, kamu harus memberikan block intent filter pada activity yang ingin kamu jadikan sebagai Activity Launcher. Block intent filter terdiri dari action main dan kategori launcher. Intent filter merupakan mekanisme pada Android untuk filterisasi jenis intent. Intent filter bisa digunakan untuk berbagai macam kebutuhan, di antaranya untuk filter intent launcher, intent notifikasi, intent alarm, dan sebagainya. Block intent filter ini akan memberitahu sistem Android bahwa activity tersebut adalah activity launcher, sehingga Android akan membuka activity tersebut pada saat aplikasi dijalankan. Selain itu, mulai Android 12 atau Snow Cone, setiap activity launcher harus memiliki atribut exported sama dengan true. Atribut ini memungkinkan aplikasi tersebut dibuka melalui aplikasi lain. Baik, sekarang kita akan coba mempraktikkan bagaimana mengatur Activity Launcher. Silakan buka file Android manifest.xml. Di sini terdapat dua buah activity, yaitu test activity dan main activity. Pada main activity terdapat block intent filter yang menunjukkan bahwa main activity adalah activity launcher saat ini. Untuk mengganti Activity Launcher menjadi Test Activity, kamu bisa memindahkan block intent filter dari Main Activity ke Test Activity. Akan tetapi, Test Activity menggunakan set closing tag seperti ini, sehingga tidak memungkinkan untuk menambahkan intent filter pada Test Activity. Oleh karena itu, kamu perlu merubah set closing tag tersebut menjadi closing tag biasa. Caranya adalah, pertama hapus sub closing tag berikut, kemudian ketik kurung siku tutup. Android Studio akan otomatis menambahkan closing tag. Kemudian tekan Enter untuk memberikan space. Langkah selanjutnya adalah lakukan blok seluruh intent filter, kemudian tekan tombol Ctrl+X untuk cut code. Kemudian posisikan kursor di dalam test activity, kemudian tekan Ctrl+P untuk paste code. Langkah selanjutnya, ubah atribut exported pada test activity menjadi true. Proses perubahan telah selesai, kemudian jalankan aplikasi untuk melihat apakah perubahan sudah sesuai. Pada layar virtual device muncul layar kosong. Hal ini karena file layout activity test.xml memang masih kosong. Kita akan coba memodifikasi file activity_test untuk membuktikan bahwa activity yang sedang berjalan adalah test activity. Silakan buka file layout activity test.xml. Pada mode desain, tambahkan sebuah text view dan ubah atribut text menjadi test activity. Kemudian jalankan kembali aplikasi. Terlihat bahwa pada layar virtual device terdapat teks test activity sesuai dengan yang ditambahkan tadi. Hal ini membuktikan bahwa activity yang sedang berjalan adalah test activity. Kita telah selesai mengubah launcher activity. Caranya cukup mudah. Sekarang muncul pertanyaan, bagaimana jika terdapat lebih dari satu activity yang mengandung block intent filter? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita akan coba melakukan sedikit eksperimen. Buka kembali file Android manifest.xml, kemudian tambahkan block intent filter pada main activity. Lakukan blok pada intent filter di test activity, kemudian tekan Ctrl+C untuk copy code. Kemudian posisikan kursor di dalam main activity, kemudian tekan Ctrl+P untuk paste code. Selesai, sekarang kedua activity memiliki block intent filter. Jalankan aplikasi dan lihat activity mana yang muncul pertama kali. Terlihat bahwa activity yang muncul adalah test activity. Hal ini disebabkan karena posisi test activity pada file Android manifest berada di atas main activity. Android secara otomatis akan menampilkan activity pertama yang mengandung intent filter, walaupun terdapat activity lain yang mengandung intent filter. Baik, sekarang kita akan coba pindahkan posisi test activity menjadi di bawah main activity. Sekarang buka kembali file Android manifest, lakukan blok seluruh test activity, kemudian tekan Ctrl+X untuk
cut kode, lalu posisikan kursor di bawah main activity dan tekan Ctrl+B untuk paste kode. Sekarang main activity berada di posisi pertama dan test activity berada di posisi kedua. Jalankan kembali aplikasi. Terlihat bahwa activity yang pertama kali muncul adalah main activity.